Bayangkan, seorang kakek pemulung tua, dengan baju yang sedikit kotor dan tubuhnya lelah, hanya ingin menumpang sholat di sebuah musola. Tapi ia malah ditendang dan diusir oleh Pak Haji, pemilik musola pribadi tersebut. Ia tak diberi kesempatan, dan tak dipandang manusiawi oleh Pak Haji. Tapi sejak kejadian itu, hal-hal aneh mulai terjadi dan menghantui Pak Haji. Hingga akhirnya Pak Haji mendapatkan azabnya dari Allah. Azab apa yang akan diterima Pak Haji? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Hikmah Karomah agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Langit gelap menggantung tanpa hujan. Angin mendesirkan dedaunan dengan pelan, seperti membisikkan sesuatu yang tak bisa dimengerti. Di ujung sebuah jalanan kampung yang sepi, sesosok tubuh renta melangkah pelan. Tubuhnya bungkuk, wajahnya penuh keriput, dan punggungnya terbebani karung goni besar yang tampak sudah lama tak dicuci. Di dalamnya, botol plastik, kaleng-kaleng penyok, dan sisa kardus bergoyang-goyang mengikuti langkah kaki tuanya. Kakek itu bernama Mbah Sarwan. Usianya entah berapa, tak ada yang benar-benar tahu. Namun siapapun yang pernah melihatnya pasti sepakat bahwa tubuhnya sudah terlalu lelah untuk terus hidup di jalanan. Tak ada rumah, tak ada keluarga. Hanya Allah yang ia punya, hanya sholat yang masih setia ia jaga. Siang itu, matahari belum sepenuhnya hilang, tapi sinarnya seperti malu-malu menerobos awan kelabu. Mbah Sarwan menyeret kakinya di depan rumah-rumah mewah yang berjajar di kawasan baru kampung itu. Ia menoleh ke kanan, lalu menghentikan langkah. Di samping sebuah rumah besar bercat putih, berdiri sebuah musola kecil yang tampak bersih dan tertata rapi. Tertulis jelas di bagian atas pintunya, Musola Al-Ikhlas. Namun di bawahnya, dengan huruf yang lebih kecil dan mewah, terpampang tulisan, milik keluarga Haji Rozi. Mbah Sarwan mendekat. Tangannya yang gemetar membuka pagar kecil yang tak dikunci. Ia melangkah pelan ke pelataran musola, lalu duduk bersandar di temboknya. Dadanya naik turun, napasnya berat. Ia buka karungnya, lalu meletakkannya di pojok dekat tempat sandal. Wajahnya menunduk, matanya menatap kaki telanjangnya yang penuh lecet. Ya Allah, beri hambamu ini tempat bersujud walau sejenak. Bisiknya lirih. Tak ada orang di dalam musola. Ruangannya sejuk. Karpet merah membentang rapi. Gorden putih bergoyang tertiup angin dari ventilasi. Suara jam dinding berdetak pelan. Dengan tertatih, Mbah Sarwan berdiri. Ia berjalan ke arah keran wudhu di samping musola. Tangannya membuka keran dan mulai membasuh wajahnya. Airnya dingin, menyegarkan. Kakek itu menarik napas dalam, lalu mengusap tangannya hingga ke siku. Tubuhnya gemetar karena hawa yang menusuk tulang. Namun belum selesai ia menyelesaikan wudhunya, sebuah suara tiba-tiba memecah keheningan. Hei! Hei kamu! Siapa yang suruh masuk sini? Mbah Sarwan menoleh. Seorang pria berperawakan besar, berjubah putih, dan mengenakan sorban rapi berdiri di depan pintu musola. Di tangannya tergenggam tasbih dan kunci mobil. Itulah Pak Haji Rozi. Tatapan matanya tajam, suaranya berat dan penuh kemarahan. Wajahnya merah padam seperti habis tersulut bara. Saya cuma mau numpang sholat, Pak Haji, ucap Mbah Sarwan perlahan, menunduk sopan. Pak Haji Rozi melangkah mendekat, lalu menatap dari ujung kepala sampai kaki kakek itu. Napasnya memburu, seolah keberadaan Mbah Sarwan adalah najis yang harus segera dibersihkan dari tempat sucinya. Bajumu bau, badanmu kotor. Tempat ini bukan buat pengemis kayak kamu, bentaknya. Mbah Sarwan mengatupkan bibir. Ia ingin bicara, tapi suara Pak Haji Rozi kembali menggelegar, lebih keras dari sebelumnya. Ini musola milik pribadi. Aku yang bangun, aku yang rawat. Kalau semua orang jalanan masuk seenaknya, nanti jadi sarang penyakit. Kakek tua itu terdiam. Ia hanya memandang lantai.
Tubuhnya sudah terlalu rapuh untuk melawan. Keluar! Sekarang! Atau aku panggil orang-orang buat usir kamu. Hati Mbah Sarwan berguncang. Tangannya gemetar memegangi ujung baju lusuhnya. Tapi mulutnya masih sempat berucap. Tapi ini rumah Allah juga, kan, Pak Haji? Kalimat itu belum selesai ketika sebuah tendangan menghantam perutnya. Tubuh renta itu terhuyung lalu jatuh ke lantai semen. Kepala Mbah Sarwan membentur pelataran musola. Tangannya gemetar mencoba bangkit. Pak Haji Rozi menatap karung di pojok. Ia meludah ke tanah. Lalu berkata pada sopirnya yang datang tergesa. Buang karung itu. Dan usir dia keluar. Jangan pernah biarkan orang kayak gitu menginjakan kaki ke sini lagi. Wajah sopir itu menegang. Namun tak berani membantah. Ia menyeret karung Mbah Sarwan dan melemparkannya keluar pagar. Sementara itu, kakek tua itu merangkak perlahan keluar area musola. Matanya berkaca-kaca, tapi tak meneteskan air mata. Ia masih sempat menengadah ke langit, lalu berucap lirih, "Ya Allah, hambamu ingin bersujud, tapi dihalangi oleh hambamu yang lain." Ia pun berjalan pergi, membelakangi musola itu. Tanpa tahu bahwa langkah terakhirnya hari itu akan mengubah segalanya. Sejak siang itu, tak ada lagi yang melihat Mbah Sarwan di sekitar kampung. Warga yang biasanya melihatnya memunguti botol bekas di dekat pasar pun bertanya-tanya. Beberapa menyangka kakek itu mungkin sudah pergi ke kampung sebelah, atau jatuh sakit di suatu sudut jalan yang tak terlihat. Namun tak seorang pun mencari. Pak Haji Rozi menjalani harinya seperti biasa. Musola pribadinya makin ramai didatangi tamu-tamu penting. Ia bangga karena karpet barunya berasal dari Turki, dan sajadah imam yang ia gunakan bahkan dibeli langsung dari Mekah. Setiap pagi, ia akan duduk di pelataran musola sambil meminum teh hangat dan membaca kitab. Wajahnya penuh keyakinan, sorot matanya tinggi, seolah tempat ibadah yang ia bangun adalah bukti kesalehan dan kekayaan yang sempurna. Namun di balik ketenangan itu, musola tersebut mulai terasa berbeda. Entah kenapa, sejak hari ia mengusir Mbah Sarwan, ada bau anyir yang sesekali tercium di dalam musola, meskipun setiap hari dibersihkan oleh pembantunya. Beberapa kali, lampu gantung yang biasanya terang, mendadak berkelap-kelip padam, padahal kabelnya baru diganti seminggu sebelumnya. Tiap kali sholat, terutama saat Pak Haji sholat sendirian di malam hari, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari pojok ruangan. Setiap kali ia sujud, ada rasa dingin yang merambat dari lantai ke dahinya, membuatnya resah dan gelisah. Cuma perasaan. Setan sedang mengganggu. Gumamnya suatu malam sambil menyeka keringat dingin dari dahinya. Tapi malam demi malam, perasaan itu makin kuat. Sampai suatu malam, Pak Haji Rozi bermimpi. Ia melihat seseorang berdiri di tengah musola. Wajahnya penuh luka, bajunya lusuh, dan matanya kosong menatap ke arahnya. Pria tua itu memegang seutas karung goni dan berdiri diam dalam gelap. Sementara tubuh Pak Haji tak bisa bergerak sedikit pun dari tempatnya. Suara angin berhembus lewat jendela, membawa suara lirih yang menyayat. "Sholatku terhalang oleh manusia, bukan oleh Allah." Pak Haji terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke musola untuk berwudu, berharap ketenangan kembali menyelimuti pikirannya. Tapi begitu ia menyalakan lampu musola, karpet merah kebanggaannya tampak basah di satu titik. Seperti bekas tetesan air yang belum mengering. Tapi dari mana air itu berasal? Langit sedang cerah, tak ada bocor, dan tak ada siapapun yang baru masuk. Ia mencoba menyeka lantai itu. Namun tangannya bergetar saat menyentuhnya. Lantai yang biasa terasa hangat, kini dingin dan basah seperti menyentuh batu nisan yang baru disiram. Ia mundur perlahan. "Cuma air, mungkin anak buahku tidak sengaja menumpahkan," katanya pada diri sendiri, meski hatinya tak seutuh itu yakin. Pagi harinya, Pak Haji mengumpulkan keluarga dan pembantunya. "Mulai sekarang, siapapun yang masuk musola ini, harus izin padaku. Bahkan pembantu pun tak boleh sembarangan," tegasnya. Ia tak ingin kejadian yang membuatnya gelisah terulang. Ia ingin musola itu tetap miliknya. Bersih, eksklusif,
terjaga dari siapapun yang dianggapnya tak pantas masuk. Namun di balik pagar tinggi rumah mewah itu, warga kampung mulai berbisik-bisik. Mereka tak berani terang-terangan, tapi dari mulut ke mulut beredar kabar bahwa musola Pak Haji sudah tak lagi sama. Ada tukang servis AC yang mengatakan ia mendengar suara orang berbisik saat memperbaiki ventilasi padahal musola dalam keadaan kosong. Ada juga seorang santri muda yang sempat diundang mengimami, lalu menolak untuk datang kembali karena mengaku merinding setiap kali berada di dekat mihrab. Tempat sujud yang tak memberi tempat bagi orang yang ingin bersujud, apakah itu masih rumah ibadah? Bisik seorang warga tua, namun ia segera menutup mulutnya. Takut, kalau ucapan itu terdengar oleh telinga Pak Haji yang cepat naik pitam. Dan di tempat yang jauh dari sana, di pinggir hutan yang sunyi, seorang pemuda menemukan sosok tubuh tua yang terbaring lemah di bawah pohon. Bajunya kotor, tubuhnya kurus, tapi masih bergerak lemah. Pemuda itu membawanya ke gubuk kecil, merawatnya dengan air dan makanan seadanya. Pemuda itu tak tahu siapa dia. Tapi kakek itu, dalam bisikan antara sadar dan pingsan, hanya menyebut satu hal. Solat, aku hanya ingin solat. Angin malam merayap perlahan di sela-sela pepohonan yang rimbun. Di dalam sebuah gubuk kayu sederhana di pinggir hutan, suara jangkrik bersahut-sahutan seakan membungkus keheningan yang berat. Di dalamnya, tampak tubuh tua yang terbaring di atas tikar daun kelapa. Kulitnya pucat, napasnya lambat.